Baik, kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Nah, yang pertama kita sudah membuat tadi form master barang seperti ini. Database-nya sudah kita rancang, kemudian ini adalah tampilan inputan dari form master barang ya. Untuk form master barang seperti ini inputannya. Selanjutnya kita akan membuat proses untuk penyimpanan dari data barang. Oke, sebelumnya kita akan membuat struktur dari penyimpanannya. Kita masuk ke tampilan Dreamweaver, kemudian kita buat di sini file baru, new PHP, kemudian ini kita buat. Oke, kita buat PHP terlebih dahulu. Oke, untuk tag PHP ini bagi yang agak sensitif komputernya bisa menambahkan tanda PHP seperti ini, seperti itu ya, karena terkadang tanpa tambahan seperti ini, seperti file PHP ini, dia tidak mau memproses file PHP. Tapi kalau misalkan komputernya memang bisa membaca tanpa ini pun bisa menjalankan. Seperti itu. Nanti kalau misalkan nanti di tengah-tengah ketika pemrosesan tidak ada respon, maka tambahkan setiap tag PHP kata PHP ini. Oke, lanjut. Kita akan dekatkan ini dengan form method barang. Ini kita buat variabel baru. Sebelumnya kita lupa belum membuat file koneksi. Kita buat file koneksi lagi, new, kemudian PHP, kemudian ini kita buang juga. Kita buat file untuk koneksi, MySQL underscore connect, kemudian kita buat di sini localhost. Root, karena saya tidak pakai password maka di sini saya kosongkan passwordnya. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita akan menyeleksi database SQL underscore select underscore db. Kita ambil database-nya, namanya online toko ya, nama database-nya online toko seperti itu. MySQL bukan ya. Oke, simbol seperti ini aja. Kita simpan dengan nama koneksi, seperti itu ya. Kita simpan dengan nama koneksi. Oke, selanjutnya kita panggil di sini file koneksinya, include koneksi.php itu. Kemudian kita panggil variabel objek yang tadi sudah dibuat, seperti nama, ini variabel nama barang, namanya nama, name-nya nama, kemudian jenis, harga barang, harga, stok barang, stok, kemudian file gambar, file. Oke, kita buat di sini yang pertama dengan nama sama dengan $post, karena tadi metode yang kita pilih adalah metode post. Nama, oke, ini kita kopas, satu lagi nama, jenis, sini juga jenis, kemudian harga, sini juga harga, kemudian ada lagi stok,
juga stop. Nah, terakhir file. Nah, kita buat file di sini. Nah, tapi di sini bukan post, tapi kita ubah jadi file gitu ya. Tadi name objeknya adalah file ya, name objeknya sini file. Kemudian kita bikin lagi satu lagi name. Ya, ini jadi kronologisnya seperti ini. Masing-masing objek di sini mempunyai nama masing-masing. Ini objek nama, kemudian ini objek jenis dan seterusnya. Kemudian ketika kita buat inputan nanti di sini kita akan ketikkan di sini nama barang, misalkan TV LCD dan seterusnya misalkan. Nah, nanti value itu TV LCD itu akan disimpan di dalam objek nama barang. Kemudian nanti kita akan panggil di sini. Maka nama ini harus sesuai dengan nama objeknya yang ada di sini. Seperti itu kira-kira. Kemudian untuk yang file ini kronologisnya kita akan mengkopikan file yang sudah kita buat tadi. Kita akan mengkopikan file ketika nanti kita browse, kemudian kita akan mencari gambar yang akan kita tampilkan. Kemudian gambar tersebut akan disimpan ke dalam folder kita yang ada di sini, produk. Nah, gambar ini akan terkopi dan masuk di sini. Nah, kemudian untuk objeknya nanti akan tertampung di sini namanya. Kemudian untuk alamatnya atau temporary name-nya kita akan simpan di sini. Oke, lanjut. Kemudian kita akan simpan di sini, kita akan buat query simpan sama dengan insert into. Untuk penulisan nggak harus besar. Di sini saya hanya untuk mengingatkan saja bahwa di sini ada query penyimpanan. Kita panggil nama tabelnya barang, kemudian values. Oke, kemudian kita buat, karena tadi primary key-nya adalah auto increment, maka di sini kita kosongkan sendiri, nanti dia akan dicetak 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian kita masukkan dolar nama, kemudian jenis, dolar jenis, kemudian dolar harga, kemudian dolar stok, yang terakhir adalah dolar file ya, seperti ini. Untuk seperti itu. Kemudian kita buat query-nya di sini, dolar query sama dengan MySQL underscore query untuk menjalankan proses simpannya. Oke, dolar simpan. Oke, dolar query. Oke, seperti ini dulu. Oke, seperti ini dulu. Sebentar, di sini sepertinya masih ada yang bermasalah. Oke, ini kutipnya 1. Ini kita simpan, namanya tadi barang save ya, barang save. Seperti itu, barang save. Nah, selanjutnya masih ada yang kurang di sini. Ini untuk pemrosesan ke dalam tadi tabel-tabelnya.
Tapi untuk proses pengkopian data gambar, nah di sini saya sudah membuat struktur yang kurang lebih seperti ini strukturnya. Copy file, kemudian nama file, temporary name, kemudian folder gambar di variabel. Ini saya kopikan dulu, kita nanti jelaskan di bagian ini. Nah, copy file ini tidak kelihatan, kita pisahkan. Nah, ini maksudnya adalah kita akan mengkopikan file yang ada di dalam PC kita, dikopi ke dalam folder ini produk gitu ya. Kemudian sisanya akan disimpan ke dalam table field-fieldnya. Kemudian copy file, kemudian untuk nama file ini disamakan dengan nama objeknya. Berarti di sini nama objeknya adalah file, maka di sininya pun file. Seperti itu. Untuk temporary name diambil dari name sini, digunakan untuk mengkopikan path atau alamat gambar asal berada. Kemudian untuk folder gambar, nah foldernya gambarnya kita ada di mana tempatnya, letaknya. Nah, kebetulan kita letakkan foldernya itu di luar admin, maka di sini kita beri tanda titik slash nama foldernya. Nama foldernya berarti produk ya tadi, produk. Nah seperti ini. Kemudian slash variabel, nah variabel ini diambil dari variabel ini, kita ganti dengan namanya file. Oke, itu untuk proses penyimpanan gambar dan mengcopy gambar. Kemudian yang terakhir di sini, agar terlihat pesan menyatakan bahwa gambar sudah berhasil disimpan, saya juga sudah buat strukturnya di sini berupa JavaScript. Oke, ini kita copy, kita paste di sini. Nah, untuk arlet pesannya silahkan tambahkan, misalkan di sini kita buat data barang telah tersimpan seperti itu. Nah, misalkan pesannya seperti ini ya. Kemudian untuk locationnya yaitu alamat tujuan, ketika nanti proses ini telah berhasil, apa yang akan kita tampilkan selanjutnya. Nah, seharusnya biasanya kita masuk ke bagian form tampil gambar seperti itu ya, cuma kita belum buat. Kita arahkan file ini ke barang input lagi, kita arahkan situ. Jadi kita buat alamatnya seperti ini, tanda tanya page sama dengan barang input. Oke, seperti ini. Variabel, koneksi variabel, query penyimpanan, pengkopian gambar, menjalankan query dan pesan setelah gambar disimpan, kemudian form apa yang akan ditampilkan setelah ini. Seperti itu kita simpan. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian page, kita register file ini, barang save ini di page. Ini kita copy, kemudian kita paste di sini barang save ini ya. Page-nya besar, sorry. Oke. Seperti ini ya. Seperti ini. Kemudian kita cek alamat pengiriman datanya di barang inputnya, kita cek lagi page barang save sudah sama tulisannya. Oke, berarti file yang kedua ini sudah jadi. Kita coba menyimpan barang, kita cari dulu gambarnya di sini. Kita cari gambar produk, misalkan handphone saja atau komputer atau laptop ya, misalkan Asus. Oke, misal kita akan menyimpan ini ya, misal file ini kita simpan, kita coba simpan di desktop ya. Kita coba simpan di desktop di sini.
Asus VivoBooks.png, simpan. Nah oke, selanjutnya kita akan mencoba menginput barang. Misal di sini Asus VivoBook, jenis barangnya komputer, kemudian harga barangnya misalkan kita buat di sini 9 juta, stoknya kita buat 10, pilih filenya, kemudian kita import gambar yang tadi sudah kita download, kemudian pilih start. Barang telah tersimpan ya, data barang tersimpan. Oke, tadi akan balik lagi ke tampilan awal sini. Kemudian kita cek apakah datanya sudah benar-benar masuk. Kita browse. Oke, ID barang 1, nama VivoBook, jenis barang komputer, harganya 9 juta, stok 10, gambar yang ini. Kemudian terakhir kita cek di produk sini apakah datanya sudah masuk. Oke, datanya sudah masuk di sini. Oke, itu bagian kedua dari pertemuan yang membahas mengenai input barang ya, atau file master barang di Tokoku ini. Selanjutnya nanti di materi selanjutnya kita akan membuat data master untuk menampilkan barang yang sudah kita input. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, selanjutnya kita akan menambahkan satu buah form action di sini, insert, atau bisa dari sini form ya, paling atas. Form ini gunanya nanti kita akan mengirimkan atau menyimpan file ini ke pemrosesan atau form proses apa gitu. Di sini form actionnya ini kita nanti akan isi. Oke. Selanjutnya kita buat penentuan fontnya juga. Paste. Oke, seperti ini. Kemudian tutup di paling bawah. Oke, selanjutnya kita masukkan table. Nah, di sini kita membutuhkan 5 row untuk pengisian dan 1 untuk judul ya. Berarti kita butuhkan 6. Untuk kolomnya di sini kita buat 2 saja. Besarnya kita buat 700. Oke. Seperti ini hasil jadinya. Kemudian kita ubah default lainnya ke center. Oke, kemudian di sini kita merge untuk judul, selanjutnya kita merge untuk tombolnya nanti submit. Oke, di sini kita buat judul terlebih dahulu. Data. Kemudian kita masukkan di sini tombol, form, kemudian button. Pastikan bahwa button ini adalah button submit ya, submit form. Oke, kita letakkan kedua ini di tengah-tengah. Oke, kita bisa atur di sini untuk fontnya. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita akan buat form barang. Oke, kita lihat strukturnya lagi. Nama barang, jenis barang, harga, stok, dan gambar. Nama barang, jenis barang, harga, stok, dan gambar. Oke, berarti kita di sini isikan nama barangnya apa, kemudian jenis barangnya apa, kemudian harga, kemudian stok. Kalau kita kurang 1 ternyata, kita tambahkan 1 lagi, baris, insert row ya. Di sini stok, terakhir gambarnya. Oke, kita buat sini untuk isiannya text field. Nah, jangan lupa diberikan name objek dari text field ini. Untuk nama berarti kita buat nama. Kemudian untuk jenis barang kita bikin di sini select list menu jenis. Kemudian untuk harga barang text field. Oke, kemudian stok juga text field. Kemudian terakhir gambar kita menggunakan image, file field ya, file field,
kasih di sini namanya file. Oke, seperti ini kita simpan dengan nama barang input. Oke, seperti ini. Kemudian untuk list value nya kita isi misalkan komputer, value nya sama, aksesoris juga. Oke, kita cukup masukkan 2 saja terlebih dahulu untuk isian dari ini. Oke, seperti ini. Kemudian kita split code-nya masuk ke tampilan form paling atas. Nanti ini kita akan proses di form barang. Ini ya. Tapi untuk actionnya kita menggunakan page. Jadi kita panggil page-nya, tanda tanya page sama dengan. Oke, untuk selanjutnya form action semuanya menggunakan tanda tanya page sama dengan nama file yang kita tuju. Seperti itu ya. Oke, ini tampilannya seperti ini. Kemudian barang input ini kita akan register terlebih dahulu di page ini. Kita buat di sini, samakan ya namanya barang input. Oke, seperti itu. Kemudian ini kita copy sama seperti ini. Kemudian kita simpan. Nah, agar form ini kita bisa panggil di bagian konten sini, maka kita perlu menambahkan page ini ke dalam konten. Oke, kita split terlebih dahulu, cari yang ada konten. Nah, kemudian kita copy, paste di bagian konten, kemudian ganti vertikalnya menjadi page. Seperti itu. Sudah. Terakhir kita akan membuat atau memanggil form barang input ini dari menu. Oke, maka kita harus memanggil menunya terlebih dahulu. Vertikalnya kita panggil, kemudian kita ganti semuanya di sini. Misal untuk yang pertama home dibiarkan, kemudian yang kedua input barang misal. Seperti itu. Kemudian untuk linknya kita buat di sini. Linknya kita buat tanda tanya, pemanggilannya seperti ini, page sama dengan barang. Itu ya. Kemudian kita simpan. Oke, hasilnya kita akan lihat di browser. Kita Koku, kemudian kita refresh. Kita coba klik di sini. Oke, seperti ini jadinya. Hasil jadinya seperti ini. Oke, sekian dulu untuk bagian pertama dari pembuatan input barang. Sampai jumpa di video selanjutnya membahas mengenai penyimpanan barang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.